Siapa yang tahu pelajaran kita yang minggu lalu? Apa? Tenang badai. Tenang? Apa itu tenang? Apa itu tenang? Oh, tahu. Apa itu tenang? Kita betulnya. Siapa yang tahu tenang? Kalau dikatakan tenang itu gimana sih? Tidak mempunyai masalah. Terus apa lagi? Tidak punya rasa takut. Tidak punya rasa takut. Terus kalau dikatakan tenang badai, tenang badai itu gimana? Berarti kita tidak takut apapun karena Tuhan ada di hidup kita. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran 13. Judulnya adalah Allah sebagai pelindung. Allah semua bilang Allah sebagai pelindung. Sebelum nulis bukunya Allah sebagai pelindung dan kita semua tulisnya. Sudah semua nulis? Sudah. Allah sebagai pelindung. Kalau dikatakan pelindung, apa itu pelindung? Apa itu pelindung? Apa yang tahu? Apa? Hah? Siapa yang tahu pelindung? Ibarat kata gini ya, contohnya ada di sini ada yang sedikit. Ada kan? Kalau misalkan adiknya itu nangis karena digigit nyamuk, ngapain mama? Kalau nangis adiknya, apa yang mama lakukan? Gak tahu lagi. Oke, mau ganti lagi pertanyaannya. Misalkan kalau kita di Indonesia ini, kalau ada yang mau berperang, siapa pelindung kita? Enggak, salah. Tentara kan? Jadi kalau di hidup kita, kalau kita ada masalah, contohnya adalah iblis yang mau menggoda kita untuk berbuat salah. Misalkan mau mencelakakan kita, mau buat kita jadi mencuri, buat kita kesurupan. Kalian kesurupan kan? Jadi kalau pelindung itu berarti dia penolong. Kalau bisa penolong, gimana penolong? Coba lu kasih contoh sama apa? Gimana namanya penolong? Apa? Membantu teman, benar. Mau teman sama itu terus?
Jadi kalau kalian adalah siapalah pelindung kalian di rumah. Kalau misalkan abangnya atau adiknya mau jahit kalian, kalau kalian nanya sama siapa kalian apa? Kalian bilang berarti siapa penolong kalian atau pelindung kalian di rumah? Mama kan? Jadi kalau di sekolah, siapa pelindung kalian di sekolah? Guru. Bapak ibu guru kan? Jadi misalkan kalau penolong, pernah kalian bilang Tuhan itu penolong kita? Kenapa dia bilang Tuhan penolong kita? Karena untuk penerus dosa manusia. Benar lagi. Karena Tuhan selalu ada di setiap Tuhan membutuhkan kita. Tahu masih kalian tanpa kalian sadari kan Tuhan itu selalu ada di hidup kalian. Apakah ada di sini? Siapa ada di sini yang berdoa sebelum tidur semalam? Enggak semua orang kan yang tadi pagi setelah bangun. Betulnya di orang doang. Serius itu. Kenapa kalian berdoa sama Tuhan? Karena berterima kasih sama Tuhan. Oke. Jadi kalau Tuhan itu pelindung kita, kita yang tidak pernah merasakan, kita yang tidak pernah bersyukuri kalau Tuhan itu adalah pelindung kita yang ada di setiap kita susah, ada di setiap kita suka dan duka. Padahal kita, kebanyakan kita kan, kalau kita senangnya baru kita ingat Tuhan kan. Dari sadar itu, saat sini kalau lagi nangis atau lagi dia marah, ada masalah atau rendah nilainya, rendah juaranya, mau berdoa sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Apa nak berdoa? Karena apa lah? Karena apa? Nilai jelek. Bersyukur bukan apa kau? Berdoa sama Tuhan, apa nak berdoa sama Tuhan? Apa? Bentar sebentar. Jadi sini siapalah yang pernah berdoa sama Tuhan karena dia pernah merasa kesal dan apa kesulitan? Coba dulu dikasih pengalamannya. Contohnya di abang dulu pernah waktu kuliah rendah nilai abang. Cuman abang syukuri karena apa? Abang berdoa sama Tuhan karena masih ada yang lebih rendah dari abang. Kalau menurut abang sisi itu ada masalah kan? Cuman abang berdoa sama Tuhan karena Tuhan selalu ada dengan abang. Sini ada yang lain nggak? Kita cerita abang dulu salah satunya. Ada nggak? Contohnya kan kalian, tidak dulu. Kalau dimarahin mama, pernah nggak kalian langsung berdoa? Tidak. Kenapa bang? Contohnya dimarahin orang tua, pernah nggak kalian langsung berdoa sama Tuhan? Enggak. Aduh, mana? Terus pasti kalian kebanyakan waktu juara ya kan? Waktu juara berdoa sama Tuhan ya kan? Ya. Iya kan? Kalau kalian dapat uang jajan, udah jangan sama Tuhan. Oke. Di sini siapa yang pernah tersesat? Yang pernah tersesat? Artinya bang? Tersesat hampir nggak ada. Oke. Kalau yang pernah merasakan bahaya, tanya bahaya, contohnya mau kebakaran, mau digigit, atau mau ditimpa pohon, siapa yang pernah? Atau mau ditabrak mobil, pernah nggak? Ini kan ikuti aku. Jadi aku mau misalnya. Bentar, kali ini apa? Ditabrak mobil apa? Apa? Senggol. Aduh. Terus apa? Senggol mobil. Oke, kalian dengar semuanya. Benar. Contohnya ada ini dulu. Kita berapa dari dek? Kalian dulu. Kalau orang kalian lihat di televisi atau di YouTube kalian, kita berapa polisi
Tidak pernah motor, kereta. Biasanya orang minimal apa sih kejadian? Mati. Jangan dong mati. Benjol. Minimal apa pastinya? Apa? Coba dia ada ini. Dia sudah ditabrak kereta. Ada cacat? Enggak kan? Berarti itu semua karena Allah melindungi kita. Kayak ini lagi, senggol kereta. Kalau senggol kereta, minimal dia itu pincang jalan. Pincang jalan kan? Tapi cepat dimuat. Tapi sekarang ada itu enggak kan? Itulah karena kuasa Tuhan melindungi kita semuanya. Oke. Jadi abang tanya sekali lagi sama kalian, dalam apa kalian merasa kalau Tuhan itu menjadi pelindung kita, pelindung kalian semua? Apa deh? Berdiri, kuat tidak? Ayo begini apa? Ada? Apa? Apa deh? Berarti itu, contoh apa deh? Kalau contoh lagi nih, kalian kan kayak merasa Tuhan itu ada di kalian, Tuhan itu mau bantu kalian. Apa kemarin abang bilang itu kan? Abang rendah di dia abang semester lalu kan? Jadi abang rendah, kayak juara terakhir abang kan? Kayak di kampus. Terus semester depan abang belajar, tiba-tiba abang paling tinggi nilai abang. Nah, disitulah abang merasa Tuhan itu melindungi abang. Kalau biasa kan orang kalau ada frustasi nilainya rendah, kan dia jadi menurun terus, menurun, mau belajar, malas. Tapi abang tidak belajar, cuma melindungi abang. Tuhan nggak mau jadi abang sengsara terus. Kalau kalian semua ada dulu, siapa yang mau menceritakan pengalamannya? Contohnya dia merasakan kuasa Tuhan itu ada dalam melindungi dia. Kamu juga? Iya. Kamu juga? Sampai nangis. Iya. Aku sudah nangis loh, karena tiba-tiba aja rendah diri abang gitu. Aku tahu kan tadi. Iya. Yang lain ada nggak? Selain itu loh. Kalau adik ada? Ada. Contohnya, abang bilang satu lagi ya. Abang bilang tadi kalau yang merasa bahaya nggak ada, ya kan? Yang merasa bahaya, apa ya? Oh inilah pernahnya kalian mau terjatuh karena batu kecil. Ini loh, dari sepeda luar biasa. Sepeda loh, Jalan dia kan orang lari, jalan dia. Kamu kan tak ada itu? Bukan, marah nggak? Pincang. Siapa pincang? Tidak ada. Kalau di sini lagi dulu. Kalau kau rasakan ada orang jatuh karena batu kecil, dia jadi apa? Amputasi kaki atau dia? Ada. Ini ya. Tidak serius. Karena yang di depannya ada sisu. Kamu ingat? Oke. Jadi apa? Oke. Jadi dari semalam dulu. Semalam siapa di sini yang belajar? Apa? Jadi tentang apa lah? Tentang pedal kita kan? Ada yang kalian kan? Abang dari semalam kan yang bilang kan? Kalau kita belajar tentang Tuhan Allah sebagai pelindung. Ada yang kebaca itu kian seminggu ini? Ada? Apa? Oke.
Goliat? Aku. Apalah? Apa nama calon lagunya? Tadi semuanya. Tidak. Tiba-tiba termakan. Kalau itu jangan main-main. Iya, aku tak tahu. Tak tahu dia kita si Goliat sama Raja Daud. Siapa yang tahu? Mana? Dengar dulu adik ini cerita. Gimana? Kalau ceritakan. Enggak, apa? Coba lah ceritakan. Singkat saja. Jangan tahu. Cerita Raja Daud tentang melawan si Goliat. Si Goliat besar, berbaju besi. Itu raksasa si Goliat ya. Ya, dia ukurannya 8 hasta. Ada yang tahu? Oke, aku ceritakan ya. Si Daud ini kan, dia itu adalah seorang pemimpin balap domba. Kalau si Goliat tentara orang Filistin. Oke. Jadi waktu berperang lah Raja Israel. Waktu di situ si Daud atau Raja Daud itu sebelum dia itu belum jadi raja. Siapa raja pertama orang Israel yang bilang itu? Saul. Oke. Waktu si Saul dari situ jadi raja kan berperanglah orang itu lawan orang Filistin kan. Orang itu bawalah si Goliat kan besar dari situ kira apa semua orang Israel. Tapi jangan si Daud itu kan apalah anak si Daud dengan anak si Goliat? Apa anak si Daud? Enggak, batu kecil sama kita apel. Iya, bayangkan kali dulu si Goliat kan sudah besar, semua bajunya ini berbaju besi ya kan? Bayangkan kalian berbaju besi dia, terus ada pedangnya yang tajam kali. Tapi dia si Goliat datang membawa apa yang Goliat datang membawa pedang. Kalau Daud datang atas nama Tuhan. Kalau secara logika kan, kalau yang raksasa besar dia pakai besi, lawan yang kecil. Kalau yang kecil kan si Daud kan. Tapi karena kuasa Tuhan dan Tuhan melindungi Daud, maka kemudian dilarang. Gimana caranya? Karena kita ada si Daud kan, si Goliat ini pas kena di sini dia langsung tumbang dia. Kalau kita pikirkan secara logika kan, nggak mungkin kan, mustahil kan. Tapi karena kuasa Tuhan dan Allah sebagai pelindung kita, Allah melindungi Raja Daud, maka Goliat dikalahkan. Jadi kalau kalian pun apalah yang pernah masalah terbesar yang ada yang kalian alami selama ini, yang pernah kalian alami masalah terbesar atau bahaya apa? Tahu dulu, mengasih dunia apalah? Apa tuh? Adanya semua ada. Enggak, adanya semuanya. Oke, sebelum itu semua bawa kita kan? Semua dulu buka Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Siapa yang kita? Siapa? Samuel yang tahu. Siapa yang tahu nama kita berjanji lama dan baru? Berjanji baru. Lukas. Semua bilang. Satu dua tiga ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Isa, Roma, Markus,
Tapi di perjanjian tidak bukalah. Kalau perjanjian lama sampai tahu kejadian sampai mana? Baju beda lah. Enggak. Abang kalian semua sekarang. Abang Iya, luar. sudah tahu. Nggak tahu lebih dulu. Enggak tahu. Ada yang lebih juga. Rapi di depan semua sekarang. Kita perjanjian lama. Oke. Masa sudah tahu terima. Oke. Kejadian kedua dan ulangan semua. Oke. Oke, itu biar kalian ya. Harus tahu kita perjanjian lama. Samuel 22 ayat 1 sampai 20. Ya, mereka 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 20. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 20. Ada yang kita kalian? Nah, buka. Bagi 2. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 20. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 20. Udah. Kita semua buka. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Oke, semua baca ya. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 20. Oke, baca semua. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 20. Udah? Oke, semua baca. Laki-laki pertama. 1, 2, 3 ya. Perempuan. Oke, perempuan. Terus dan ia membuat kegelapan di sekeliling bagiannya menjadi sempurna air hujan dan gelap awan yang berbalas. Tuhan mengguguk dari langit lama demi memperdengarkan suaranya. Sehingga diserahkannya kepada orang yang tidak firman dalam keinginan mereka. Siapa di sini toko kita? Aja ada host kebetulan dari ya ketinggi. Berarti
Berarti komponya tadi siapa? Daud. Kalau ayat 1, semua baca ayat 1 tadi. 2 sampai 20 tadi. Nah, ayat 1 tadi. Oke. Ada Daud tentang perkataan yang dari ayat 1 itu pertanyaan apa? Mengapa atau kenapalah Raja Daud hanya percaya dan minta pertolongan kepada Allah saja? karena abang-abangnya dalam bahaya. Terus ada yang lain? Dari ayat itu, kenapa Raja Daud percaya dan meminta pertolongan kepada Tuhan Allah? Tahu? Karena mereka bebas dari peperangan. Ada? Ada? Dari kita kembali lagi ke lagi. Ada? Tahu kan? Kalian tahu kan? Kalau dibilang kenapa Raja Daud hanya percaya dan mau meminta pertolongan kepada Tuhan, itu karena Raja Daud mengalami dan juga merasakan bagaimana Tuhan menjaga dia dan menolong dia dalam atau saat dia dalam keadaan susah atau genting atau dalam keadaan yang kurang baik. Oke, ada semua? Oke, semua menulis. Mengapa Raja Daud semua tulis. Mengapa Raja Daud hanya percaya? Mengapa Raja Daud hanya percaya? Tulis video. Mengapa Raja Daud hanya percaya dan meminta pertolongan kepada Tuhan Allah? Tanda tanya, udah. Jawabannya. Udah, semua udah. Karena Raja Daud mengalami dan telah merasakan bagaimana ketika Tuhan Allah Tuhan Allah sudah semua menjaga koma udah menyelamatkan melindungi koma melindungi udah melindungi Raja Daud udah di saat dia udah dalam keadaan atau situasi apapun. Oke. Nah, berarti dan jawaban kita berarti ada perkembangan kalau dikatakan pelindung. Berarti bersama dengan kalau yang bahas sekali lagi. Baca terus sekali lagi semua biar tahu. Menjaga.
menjaga. Udah, semua seperti itu sini. Kalau dikatakan pelindung itu sama dengan menolong. Sebelum di sini udah. Udah. Oke. Terus ayat 2 sebelum lupa tadi, yang ayat 2. Dia berkata, Udah sama-sama. 1, 2, 3 ya. dia berkata, ya Tuhan, buktikan buku pertahanan dan aku. Udah, sekali lagi. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dia berkata, ya Tuhan, buktikan pertahanan dan aku. Dua selamat mereka. Kalau abang bilang dulu, ada yang teman kalian di sini yang mau membuli, abang membuli. Tolong. Apa? Apa? Apa membuli? Mengejek baru. Kalau kalian dulu, ada yang sebelum kalian atau abang kalian mau mengejek kalian? Ada kan? Kalau kalian diejek orang atau di teman-teman kalian, bagaimana cara kalian menyikapi hal tersebut? Kamu tak pernah mengatakan yang lain. Kalau misalkan apa? Ketika kalian dalam keadaan atau suatu situasi kalian diejek teman kalian, dibully, diejek, dijelek-jelekkan, atau dijahilikan, bagaimana cara kalian menyikapi tersebut? Bagaimana? Dinasihati. Nah, lagi. Jangan balas. Atau apa banyak istilahnya? Susu balas. Ayat 2. Apa? Ayat 2. Apa kata Yesus? Balaslah kejahatan dengan ada tempat bilang lempar batu. Kalau lempar batu, artinya kalau orang berbuat jahat sama kita, kita balas dengan bisa. Kalian tahu sih kalau Tuhan Allah itu tidak mau melihat orang yang jahat itu langsung meninggal, tapi Allah dan Tuhan Yesus itu mau orang itu berubah, meninggalkan perbuatannya yang jahat dan mengikut Yesus. Oke. Tuhan Yesus juga datang ke dunia itu bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi juga menanamkan di hidup kita itu tentang kasih dan pengampunan. Di sini sudah ada kalian lakukan atau kalian rasakan ada rasa saling mengampuni. Udah, saling mengampuni. Saling mengampuni. Apalah? Membuli. Padahal kalau membuli tidak boleh. Itu membuli atau melakukan perbuatan yang salah itu merupakan tindakan yang tidak baik. Apa dia? Permisi loh. Oke. Kuis Maida. Tarik lain. Cepat. Enggak, langsung itu saja. Kuis cuma 2 soal aja, 2 soal itu cepat. Ayo, cepat. Bagaimana kuis ya?
Bagaimana caranya kamu melepaskan diri dari masalahmu? Coba ceritakan. Lepaskan diri. Dari masalahmu, coba ceritakan. Coba caranya. Udah, nomor 2. Dua juga. 3. 2. Udah. Sudah deh. Apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Udah. Ketika kita menghadapi persoalan yang berat. Tanya. Terakhir. Tapi kalau iya lah. Ya. Coba sebutkan masalah-masalah yang pernah kamu alami. Coba sebutkan masalah-masalah yang pernah kamu alami. Ya. Oke, masalah-masalah itu bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di ladang, atau juga di gereja. Oh, ada di gereja? Ada di ladang. Sehingga rumah, dan jumpa rumah dulu. Oke. Nah, rumah. Oke. Silakan. Apakah sudah perlu berapa menit? 10? Enggak. 10 menit. Oke, sudah deh, 10 menit. Bang, ini 10 menit. Tiga. Dah, gimana? Baik. Mau menjelaskan atau menjelaskan masalahnya? Mika, maju. Pak. Oke, dengar semua gambarannya. Pertanyaan pertama. Bagaimana caranya kamu melepaskan diri dari masalahmu? Coba ceritakan. Saat aku mempunyai masalah, aku berdoa kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan Yesus dan menenangkan diri. Berdoa sama Tuhan dan berkenan di Tuhan. Dia mengatakan masalahnya kepada Tuhan. Ada yang sama? Ada? Oke, nomor 2. Benar. Nomor 2. Apa tindakan kita ketika kita menghadapi permasalahan yang berat? Berdoa kepada Tuhan dan menjauhi godaan iblis dan tidak mengeluarkan amarah yang sangat besar atau mengeluarkan kata-kata kotor. Oke, ada yang sama?